banyak kita dengar sudah pembicaraan-pembicaraan adat dulu duluan, baru agama. Baru agama. Artinya dari 4 aturan adat Kaili ini menjaga 3 nilai tadi itu, toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong. Ini kan sudah perintah. Iya. Sudah perintah. Betul. Tetapi dulu itu belum tertulis. Belum datang agama. Belum datang agama. Yang tertulis dalam berbagai kitab-kitab suci, 4 kitab suci itu. Sehingga masih ada itu baru 4 ini dulu. 4 ini. Coba bayangkan. Perdebatan para ustadz, para kiai terhadap satu ayat. Kan terjadi perdebatan juga. Tafsir macam. Coba bayangkan, ini sudah wahyu. Pendapat. Di aturan adat itu dia dikunci. Kalau salah ucap sudah selesai. Tidak ada. Finish sudah itu. Karena memang tidak ada perdebatan lagi di sini. Boleh. Ini tidak boleh dilanggar. Tidak boleh. Karena perdebatan ini kan kadang-kadang merusak hubungan, meretak. Terjadi keretakan. Belum datang agama berarti kita masih memegang itu tadi. Memegang itu karena belum ada. Belum datangnya agama. Nah, oleh karena itu saya berpikir tulisan-tulisan dari hukum adat ini terhimpun di dalam kitab suci itu. Karena ini syariat. Syariat. Allah mungkin Allah menurunkan itu hanya syariat dulu, bagaimana mengatur tatanan kehidupan manusia ini. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, baru tulisan turun dalam kitab-kitab suci. Bahkan itu dalam redaksi hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum itu memang sudah ada akhlak itu. Norma-norma, kaidah-kaidah yang disebut itu. Datangnya agama Islam itu menyempurnakan. Dan itu bentuk tulisan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, Resonara, Resonansi dan Suara. Alhamdulillah kemarin kita membahas tentang komunikasi transendental, yang mana kita berada di Tanah Kaili khususnya. Kami kemarin membedah dari segi akademisinya, dari komunikasi transendental. Hari ini kita bersama pemateri kita. Ya. Saya rasa tidak asing bagi pemirsa bahwasanya pemateri kita di sini yaitu Bapak Dr. Hidayat MSI, Bapak Wali Kota Palu periode 2016-2021. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa kembali lagi. Lama tahun suku. Mungkin kalau 2016 itu pas saya masih SMP. SMP, belum memilih waktu itu. Belum memilih, Pak. Jadi alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan Bapak, bersilaturahmi dengan Bapak. Amin. Khususnya juga Bapak sekaligus kalau kita bisa bilang budayawan Kaili lah. Iya. Dan saya rasa Bapak sangat cocok untuk bisa membahas tentang budaya, adat masyarakat Kaili. Berbicara tentang adat dan budaya, Pak, mungkin kita bisa memisahkan kah terkait apa adat, apa budaya, sehingga mungkin sebelum kita masuk ini ada sedikit pantikan dari Bapak terkait adat dan budaya itu sendiri, Pak. Oh begitu. Itu. Ya. Jadi sebenarnya saya sudah cukup lama tidak berbicara tentang hal ini. Ya, betul. Walaupun waktu saya jadi kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ini sekitar 3 tahun kami di sana itu mencoba mengkaji, mengurai kembali apa itu adat, apa itu budaya. Nah, tetapi setelah kami lakukan itu, di hampir semua literatur yang bisa kita baca, yang biasa kita dengar, ada dikatakan budaya, adat istiadat, dan tradisi. Di situ. Ada 4, Pak. Ada 4. Ya. Nah, hasil diskusi dan kajian-kajian
beberapa teman yang tergabung dalam penelitian tentang adat. Sebenarnya adat yang kita teliti. Kenapa persoalan itu kita angkat pada tahun 2012? Karena pada saat 2012 itu di situ puncak-puncak terjadi konflik sosial di Kota Palu ini. Konflik sosial di Kota Palu ini, Nunu dengan Tawan juga, kan gitu. Duyo dengan Pengau dan Tanggiso. Kemudian ada gesekan Tatura dengan Birabuli, ada gesekan Tatura dengan Tinggede, Tatanga dan Tinggede, ada gesekan Lere dengan Kampung Baru di bagian utara sini. Padahal ini kan keluarga sebenarnya. Ya kita bukan mengatakan orang syukur, lain. Bukan mengatakan syukur, itu hanya antara orang Kaili sendiri bertikai. Seandainya itu melebar ke suku lain, ini kan lama penyelesaiannya. Ya. Pada saat itu saya berpikir, saya ditempatkan oleh gubernur menjadi kepala badan penelitian. Di sana kami berdiskusi apa yang hilang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Kaili. Yang masyarakat Kaili ini sangat menjunjung tinggi yang nilai-nilai, namanya nilai-nilai toleransi, kekeluargaan, gotong royong. Kenapa ini hilang? Ya kan? Konflik itu tiap minggu, bulan, berlanjut terus. Nah, disitulah pemantik. Sehingga teman-teman saya ajak coba kita teliti, ini mungkin ada. Apa sih adat ini? Ya. Setelah kita meneliti itu, mengkaji itu, rupanya budaya ini biasa dipahami ya secara akademisi bahwa itu merupakan keseluruhan daripada ide, gagasan, tindakan manusia menghasilkan suatu karya. Ya. Cipta karya karsanya itu menciptakan karya-karya itu budaya. Tetapi sebenarnya ada pijakan, ada landasan daripada budaya itu yang sering dulu kita dengar, baik di kuliah maupun di sekolah itu, bahwa sekolah-sekolah dasar, sekolah SMP, SMA kita sudah mendengar yang namanya Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa Indonesia. Tentunya intisarinya apa sebenarnya akar budaya bangsa Indonesia. Nah, menurut pendapat kami bahwa akar budaya bangsa Indonesia itu yaitu toleransi, kekeluargaan, gotong royong, itu nilai dalam Pancasila itu. Nah, kalau kita ingin mengurai Pancasila itu, coba sila pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa. Adakah ajaran ketuhanan ini tidak menghargai orang lain, toleran dengan orang lain? Ada ajaran ketuhanan ini bahwa kita ini harus pecah, tidak berkeluarga, tidak saling membantu dalam kehidupan ini. Itu ajaran-ajaran. Ditambah lagi persatuan Indonesia dan seterusnya, itu hampir semua di dalam 5 sila ini mengandung nilai-nilai tadi itu. Nah, makanya pada saat itu dikatakan nilai ini harus dirawat, dijaga. Bagaimana menjaga nilai ini agar supaya orang saling menghargai satu sama lain. Bukan hanya penghargaan antara manusia dengan manusia, tetapi penghormatan dan penghargaan terhadap alam dan isinya ini, makhluk-makhluk lain harus kita hargai, dia punya hak hidup juga, kan begitu. Nah, maka mungkin dasar pijakannya pemikiran di situ perlu ada aturan-aturan, yaitu adat tadi. Adat tadi itu tatanan harus diatur. Ya, diatur ini. Bagaimana orang menjaga, merawat toleransi ini, menjaga kekeluargaan ini, menjaga persatuan dan kegotong royongan ini yang kita kenal sekarang hanya harmonisasi, kedamaian, rekonsiliasi, padahal nilai-nilai ini terganggu. Makanya sehingga tidak ada rekonsiliasi dan harmonisasi. Ya, kalau kita menjaga nilai ini, makanya aturan adat itu muncul. Nah, adat ini sebenarnya adalah mengatur tatanan kehidupan manusia, kehidupan sosial. Ini
aturan-aturan adat ini. Karena di dalam aturan adat itu, di dalamnya ada norma, ada kaidah, ada etika, dan lain sebagainya. Yang baik-baik lah. Sehingga di Tanah Kaili ini ada 4 aturan adat itu. Oh, ada 4, Pak. Ada 4 aturan ini kan adat. kadang-kadang kita ini kan tidak tahu sebagai orang Kaili, Pak. Iya, hilang Itu sudah saya itu. baru tahu, Pak. Ada 4 ternyata. Ada 4 aturan adat Kaili. Iya. 3 aturan adat Kaili itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya. Apa yang diatur hubungan manusia dengan manusia? Yang pertama ucapannya, yang disebut dalam aturan adat Kaili itu salam bibi. Ucapan manusia ini bisa mengganggu hubungan manusia dengan manusia. Ya. Toleransinya terganggu, kekeluargaan, gotong royongan kalau ucapannya Ucapannya tidak mengenakan orang lain. mengenakan orang, Menyakiti, menyindir. menyinggung. Nah, itu yang diatur dalam adat Kaili ini. Yang kedua adalah salah baba. Itu perilaku manusia ini diatur. Kemudian yang ketiga adalah salah kana, perbuatan manusia ini. Nah, makanya dikatakan 3 ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan 1 aturan namanya ombo itu mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, sehingga 4 aturan adat inilah yang menjaga 3 nilai tadi itu. Nah, sekarang saya baca-baca di medsos itu, Ya, Pak. sekarang ini KUHP baru ini Ya. sudah mengadopsi Ya, itu, betul. kan gitu. Ada poin yang Ada direvisi poin di situ. direvisi di situ. Misalnya ucapan babi, anjing, Ya. itu kena pasal. Ya, betul. Nah, Yang menyinggung. ya. Orang kumpul kebo, Ya. kumpul kebo yang belum ada ikatan Dan pernikahan. suami istri, pernikahan. Itu dulu tidak kena hukum. Nah, sekarang kena. Kena. Ya. Sekarang kena. Dan itu berlawanan dengan Adat dan agama. adat agama tadi. Berlawan dengan adat agama. Kalau di adat dan agama ini tidak boleh Tidak boleh. berzina, kan begitu? Bahkan juga menjaga lisan itu Menjaga semua. dianjurkan di dalam Ya. agama. Nah, makanya sekarang begini. Kenapa hukum adat ini dikatakan hukum yang tidak tertulis? Kan begitu? Ya. Hukum yang tidak tertulis. Ya. Pertanyaannya, apakah tidak bisa ditulis? Kan begitu pertanyaannya. Tetapi saya pernah ya berdiskusi dengan beberapa teman-teman antropolog, teman-teman terutama almarhum kasihan itu Pak Najamuddin Ramli. Beliau sebagai direktur, salah satu direktur di Dirjen Kebudayaan, diplomasi kebudayaan namanya itu, DP. Saya diskusi dari jam 8 sampai tengah malam. Berat pembahasan. Berat. Sampai jam 3 subuh kita berdiskusi tentang budaya, adat istiadat, dan tradisi. Gitu. Nah, maka diskusi kami sampai itu sampai keringatan kami, kan gitu. Dalam pembahasan itu. Nah, saya mengatakan bahwa adat ini bukan budaya, kan gitu. Adat ini bukan budaya. Adat bukan budaya. Berarti adat ini bukan ciptaan manusia, Ya. kan begitu. Adat ini bukan ciptaan manusia. Nah, lantas ciptaan siapa ini adat ini? Nah, saya penjelasan saya Dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya kalau Ya. bukan dari manusia? Bukan dari manusia. Gitu. Coba bayangkan kita nonton di TV perdebatan para pakar hukum. Satu pasal itu sampai berapa jam mereka? Betul, Satu betul. pasal berapa jam mereka itu? Sampai Mau menguraikan semua itu. Bayangkan satu pasal penafsiran beda-beda penafsirannya. Ya, coba satu lagi yang terjadi baru-baru ini, kesalahan pengenaan pasal oleh polisi terhadap begal itu dengan Ya. nah itu kan Banyak banyak problem kalau ini diurai. Iya. Ya, diurai dalam pasal-pasal dan ayat-ayat, maka terjadi di situ ada problem lagi antara manusia dengan manusia, problem antara manusia dengan alam. Coba alam kita nggak usah bicara jauh, Ya.
Ini saja gunung-gunung kita ini. Iya. Kan begitu. Gunung-gunung. Ini pasal-pasal yang mengatur ini. Ya kan? Pasal-pasal semua yang mengatur. Ada namanya apa, legal dan ilegal. Apa? Legal karena kertas selembar sudah legal. Padahal sama-sama merusak semua. Merusak alam semua. Nah, di hukum adat itu apa namanya? Susah mengurai pasal-pasal daripada 4 aturan adat ini. Dalam kehidupan masyarakat Kaili mengatakan bahwa ibarat air laut sebagai tinta, daun-daun ini sebagai kertas. Habis air laut dan habis daun-daun ini, belum mampu kita menulis apa namanya tentang 4 aturan adat ini. Nah, sekarang dimuat dalam hukum positif. Seandainya 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini dikumpul itu aturan mulai dari undang-undang, apa namanya, Kepres, peraturan menteri, Perda dan segalanya itu kan berubah terus, sehingga ibaratnya kontainer mungkin dari sini sampai Eropa itu penuh kontainer itu belum mampu memuat aturan-aturan ini. Nah, sehingga dikatakan susah diurai dalam pasal-pasal dan aturan-aturan. Ya, oke. Dari hukum adat. Hukum adat ini. Hukum adat ini pasti. Kau salah ucap, sudah kena denda. Nah, itulah yang dendanya apa? Yang paling sanksinya itu yang paling kecil itu, sanksi yang paling kecil itu namanya bangu mate. Kan orang lebih takut disanksi adat, Pak. Sanksi adat. Kadang-kadang lebih kita sudah terapkan di Palu ini kemarin. Tako orang digibu itu kan bangu mate. Bangu mate ini didenda berupa hewan ternak. Tapi hewan ternak rumenensia ya. Rumenensia hewan kambing, sapi itu. Dan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ya, sanksinya. Pelanggaran-pelanggarannya. Dia salah ucap kena. Tapi kalau ucapannya ini membuat keributan, membuat persoalan lebih besar, naik lagi dia di salah baba. Salah baba itu apa namanya? Nibeko. Nibeko ini dikucilkan dalam kehidupan sosial. Kalau lagi-lagi dia berbuat lagi semakin membuat runyam persoalan kehidupan sosial, naik lagi dia di Nipali. Diusir, kan ada aturan diusir dari kehidupan sosialnya itu, diusir dia keluar dari sini. Seperti Bung Karno dulu kan diasingkan dia. Diasingkan kemana itu semua itu Bung Karno dulu kan diasingkan. Nah itu sebenarnya aturan adat itu. Kalau tidak bisa lagi, masih lagi. Nilabu, hukuman mati. Hukuman mati itu udah dalam adat Kaili ini hukuman mati itu nilabu, ditenggelamkan di laut, ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan hukuman matinya dulu. Filosofisnya apa kok? Kenapa bisa di laut? Di laut dia kan? Ya kan? Kenapa dia bisa ditenggelamkan di laut? Karena ada perbuatan manusia. Ya. Kesalahan manusia menurut filosofi hukum adat ini, aturan adat ini tidak boleh di atas muka bumi. Harus lenyap dia. Tidak boleh lagi ada tanda-tandanya di situ. Memang betul-betul dilenyapkan. Itu mungkin kesalahan yang sudah fatal di luar sudah apa namanya kemanusiaan, di luar sudah norma-norma dan kaidah-kaidah yang tidak bisa ditoleransi lagi dia. Harus mungkin ada kuburannya orang masih mengenal. Masih mengenal ini begini masih menjadi cerita dalam kehidupan sosial. Ini harus lenyap. Masih ada rantainya terus. Ya, kira-kira begitulah di dalam aturan adat ini, sehingga dia dikatakan hukum yang tidak tertulis. Nah, lain lagi kalau kita berbicara adat istiadat. Nah, adat istiadat ini ya menurut para pakar dia punya sanksi. Dia punya sanksi-sanksi. Sebenarnya sanksi yang mengikat seperti sanksi adat ini tidak. Dia hanya sanksi-sanksi moralnya saja. Misalnya sekarang etika-etika dia punya adat istiadat hanya bersifat etika. Misalnya
sama orang tua, ada yang berbicara kita minta tabe dan lain-lain sebagainya, semacam begitulah. Nah, apa namanya, adat istiadat ini. Nah, itu kira-kira perbedaan daripada. Iya. Ya, kalau saya melihat Pak terkait memang dari budaya tadi penjelasannya dari itu, saya rasa memang betul kita perlu edukasi, kita perlu informasi ini. Hari ini kita lihat kan kita masyarakat Kaili nih, kita di Kota Palu, di Siga ataupun di Donggala, kita yang notabene orang Kaili tidak tahu nilai-nilai ini Pak, tidak terekspos, mungkin terekspos, tapi berjalannya zaman kita butuh visualisasi dengan video-video seperti ini. Iya, betul. Ada ruang-ruang yang baru kita pemahaman itu kan. Nah, bahkan kemarin kita lihat ternyata dalam dunia komunikasi itu namanya komunikasi transendental. Iya. Nah, saya rasa dari tadi penjelasannya Bapak terkait mengatur manusia dengan manusia, adat-adat istiadat itu, budaya Kaili, manusia dengan manusia dengan alam. Nah, jadi ketika itu penghubungannya ini Pak, bagaimana caranya kita berperan hari ini masyarakat Kaili, bagaimana bisa diaplikasikan nih ke dalam kehidupan kita terkait nilai-nilai tadi itu Pak, yang mulai tergerus hari ini, manusia dengan manusia dengan alam, dan bahkan dengan Tuhannya. Iya. Kalau kita mau lihat hari ini. Jadi sebenarnya kehidupan ini habis terkikis. Nilai-nilai ini tidak ada lagi dalam kehidupan masyarakat Kaili. Sebenarnya masyarakat Kaili ini masyarakat yang sangat ya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Faktanya apa? Siapapun yang datang ke sini, itu harus kita hargai, kita harus hormati, dan kita anggap keluarga kita. Nah, dalam kehidupan masyarakat Kaili di tahun 80-an ke bawah itu masih ada nilai-nilai, masih terjaga nilai-nilai itu. Seperti apa ya? Ini salah satu contoh. Tahun 60-an, 70-an, saya sudah sudah lahir dan sudah menjadi paham. Itu masyarakat Kaili dulu kalau kita bertandang ke rumah keluarga atau ke rumah tetangga, kita tidak ada bilang selamat pagi atau assalamualaikum, tidak ada itu bahasa selamat pagi, assalamualaikum itu. Kita ke sana itu kadang-kadang nangongomo tupun banua, artinya sudah masak yang punya rumah. Jadi bahasa kata ini itu bukan bahasa atau kata yang di teras atau di ruang tamu. Dia di dapur bahasanya. Ini keluarga, kalau sudah berbicara dapur itu keluarga. Kiasan mungkin. Kiasan sudah sangat tinggi ya, tinggi dari selamat pagi itu lebih tinggi nih. Kalau saya lihat ya kedudukannya. Bahasanya lebih akrab lagi. Lebih akrab, lebih kekeluargaan dia. Karena sudah bahas dapur. Iya, bahas dapur sudah. Ngomong kemiu. Oke. Kemudian etika dalam aturan-aturan adat istiadat ini. Misalnya ada tamu, bertandang ke rumah kita aja makan. Udah, makan sama-sama. Bahkan jangan dulu pulang kalau belum makan. Iya, jangan dulu pulang kalau tidak makan. Kan begitu bahasa-bahasa. Jangan dulu pulang kalau tidak makan. Ketika makan, kita pemilik rumah ini, tuan rumah ini jangan dulu berhenti makan sebelum tamu kita itu adab. Sebab kenapa? Oke lah, kita berhenti makan, tapi jangan dulu cuci tangan. Itu adabnya. Karena kalau kita sudah berhenti, lantas orang ini masih makan, kan malu dia ini. Nah, kira-kira begitulah kehidupan dulu. Berarti itu ada simbol komunikasi. Ada simbol. Nah, ada lagi sampai saat ini kita masih dengar nasolora. Nasolora. Jangan dulu pergi. Jangan dulu pergi nasolora. Kabia kopi ruru. Itu artinya apa? Ini luas sekali sebenarnya. Betul. Adat istiadat kita ini hari ini luntur, hari ini hilang dalam kehidupan sosial. Nah, ini kalau ini tidak hidup dalam kehidupan sosial kita ini sekarang ini, nah
terjadi keretakan-keretakan sosial, terjadi konflik-konflik dalam kehidupan kita ini. Ini harus kembali. Harus kembali ini. Tidak boleh tidak kembali. Makanya kemarin itu kita hidupkan kembali lembaga adat ini. Lembaga adat ini. Tetapi ya itu tadi, ini kan kalau kita berbicara adat, banyak dengan peristiwa kemarin orang sudah takut berbicara adat, kan itu. Ya, makanya kita harus paham itu adat, apa adat, budaya, adat istiadat dan tradisi. Nah, sebelum ada agama, ya banyak kita dengar sudah pembicaraan adat dulu duluan, baru agama. Baru agama. Artinya dari 4 aturan adat Kaili ini, menjaga 3 nilai tadi itu, toleransi, kekeluargaan, dan gotong royong, ini kan sudah perintah. Iya. Sudah perintah. Betul. Tetapi dulu itu belum tertulis. Belum datang agama. Belum datang agama. Yang tertulis dalam berbagai kitab-kitab suci, 4 kitab suci itu. Sehingga masih ada itu baru 4 ini dulu. 4 ini. Coba bayangkan. Perdebatan para ustadz, para kiai terhadap satu ayat, kan terjadi perdebatan juga, tafsir macam. Coba bayangkan, ini sudah wahyu, pendapat dari sudah penafsiran, penafsiran berbagai macam penafsiran terhadap satu ayat. Ya. Di aturan adat itu dia dikunci, kalau salah ucap sudah selesai. Tidak ada finish sudah itu. Karena memang tidak ada perdebatan lagi di sini. Boleh, ini tidak boleh dirangkai. Tidak boleh. Karena perdebatan ini kan kadang-kadang merusak hubungan, meretak. Terjadi keretakan. Di hukum adat itu sudah. Kau salah ucap sudah. Misalnya 1 kambing. 1 kambing. Sudah 1 kambing. Kalau tidak 1 kambing boleh. Kau kerja bakti. Kalau dulu itu masih zaman kerajaan, nah. Ya. Aturan adat ini, dia ini salah. Sudah, oke. Kau kalau tidak mampu lagi bayar dengan hewan, kau kerja bakti. Kerja itu pembersihan, kebersihan. Nah, itu yang diadopsi dalam pekerja sosial di dalam KUHP sekarang ini. Nah, semacam begitulah. Iya. Semacam begitu. Karena yang tadi itu saya tarik kembali Pak, yang terkait adat istiadat dan agama tadi. Sebelum datang agama berarti kita masih memegang itu tadi. Memegang itu. Karena belum datangnya agama. Nah, oleh karena itu saya berpikir tulisan-tulisan dari hukum adat ini terhimpun di dalam kitab suci itu. Karena ini syariat. Allah mungkin Allah menurunkan itu hanya syariat dulu, bagaimana mengatur tatanan kehidupan manusia ini. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, baru tulisan turun dalam kitab-kitab suci. Bahkan itu dalam redaksi hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum itu memang sudah ada akhlak itu. Norma-norma, kaidah-kaidah yang disebut itu. Datangnya agama Islam itu menyempurnakan dan itu bentuk tulisan sudah. Nah, dulu kan hukum adat ini bukan dalam bentuk tulisan. Tapi kadang-kadang kan Pak memang pro kontra ini Pak. Ada yang memang tidak bisa, harus memang tapi ya itulah yang kita butuh diskusi. Mari kita diskusi lebih panjang. Memang jarang ada ruang begini Pak. Memang kita butuh penjelasan seperti ini memang. Saya lagi ditanya lagi, ada salah satu teman ya dari orang antropolog. Dia tanya saya, aturan adat ini yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam. Bahkan mengatur hubungan dengan makhluk lain, kan begitu? Iya. Terus dia tanya, di mana aturan adat ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan? Iya. Nah. Kan cuman biasa kita bicarakan manusia dengan manusia dengan alam. Ini dengan Tuhan ini bagaimana ya? Bagaimana dengan Tuhan? Dia tanya. Saya sempat bingung juga pada saat itu kan. Nah, memang pada saat itu belum ada ya ritual-ritual yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ya, kan gitu. Tetapi ketika kita menjalankan syariat-syariat yang diatur dalam hukum adat dan sanksi adat itu adalah sudah menjalankan perintah Tuhan kan.
Kita sudah menjalankan. Datangnya agama itu. Sebelum datangnya agama, Ya. ketika datang agama dengan kitab sucinya itu, situ sudah ada penjelasan-penjelasan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kan sudah ada penjelasan. Dulu kan belum ada penjelasan-penjelasan itu, sehingga mungkin ya dulu-dulu itu di zaman batu, di zaman zaman apa, karena belum ada penjelasan itu, sehingga mereka ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini. Nah, bagaimana pengobatan orang sakit, bagaimana dan lain sebagainya. Banyak-banyak lah hal-hal yang pada saat itu belum terjadi. Tapi menarik Pak, kan sebelum masuknya Islam di Tanah Kaili khususnya, kita lihat karena kita berbicara di Tanah Kaili, adakah tokoh-tokoh ini Pak yang membawa ajaran syariat itu sebelum datangnya Islam? Sehingga kita bilang bahwasanya ini memang beliau-beliau inilah yang membawa itu sebelum datangnya Islam, sehingga disempurnakan oleh mungkin tokoh-tokoh yang ada, Tokoh Karama, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Iya, betul. Jadi sebenarnya sebelum kita ada masuknya Islam di Tanah Kaili ini, kita sudah menjalankan kehidupan syariat-syariat Islam itu kan. Ya. Tadi yang saya sebut dalam aturan adat, menjaga lingkungan, menjaga dan lain sebagainya, harmonisasi yang kita kenal sekarang, kedamaian dan harmonisasi, itu sudah diatur dalam hukum-hukum adat. Ya. Kemudian ada tokoh-tokoh ya. Saya pernah, ya ini belum diteliti secara mendalam, tetapi ini hanya diskusi-diskusi dengan orang-orang tua. Saya coba-coba, tapi ini bisa menjadi pemantik ya. Tetapi juga ada tanda petik. Tanda petik kalau ini diangkat, banyak yang mungkin kita memang perlu dipantik seperti itu Pak, karena belum ada yang mau berani bicara tentang itu. Jadi sebenarnya kemarin itu, ini dalam kajian kita sendiri ya, belum mengumpulkan data, hipotesa. Ini hanya a priori lah, semacam a priori. Saya diceritakan oleh tokoh-tokoh dan saya kunjungi, ya kita bercerita diskusi. Yang kita coba angkat kemarin ada 5 tokoh. Dan ini menurut pemikiran saya, mereka ini adalah turunan-turunan dari leluhur. Mungkin mereka ini turunan-turunan dari leluhur yang kita kenal dengan Tomanuru itu. Tomanuru. Saya juga waktu masih kecil, saya mendengar cerita Tomanuru. Dari Sulawesi Selatan itu, karena dia lebih NG-nya Tomanurung. Kita di sini Tomanuru. Kalau di Jawa sana orang dari Kayangan. Orang dari Kayangan ini dewa, dewi apa itu namanya itu. Kemudian orang dibilang surgawi, orang dari surgawi. Turun ke bumi. Turun temurun. Sebenarnya ini menurut saya bukan. Legenda-legenda kita ini mengatakan bahwa orang muncul dari bambu, ya. Ada orang yang muncul dari bambu. Nah, saya dipertanyakan oleh antropolog ini. Kalau ada muncul dari bambu, berarti ada ciptaan Tuhan selain Adam. Kan gitu. Ini kan legenda. Pertanyaan lagi ini. Tetapi legenda-legenda orang Kaili itu saya kira tidak benar. Tidak benar orang muncul dari bambu, orang muncul dari Tavante apa segala macam itu. Itu saya kira itu cerita yang dibangun. Tetapi yang sebenarnya menurut saya, ada seorang manusia pilihan oleh Tuhan. Mungkin kalau bisa kita katakan seperti Nabi, mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham. Nah, mungkin kita ilham ya, orang-orang pilihan Allah, dan itu disebut Tobaraka. Kalau di sini orang berkah, orang nabaraka itu orang keberkahan, kebaikan. Nah, itu disebut Tobaraka. Tobaraka itu orang, nabaraka. Nah, kira-kira begitu. Yang mereka ini mungkin yang diberikan oleh Tuhan, ya sebelum datangnya agama itu untuk
apa namanya, mengatur tatanan kehidupan manusia ini, mengawal kehidupan manusia supaya teratur kehidupan manusia ini, menjaga saling menghargai, rasa kekeluargaan, toleransi, gotong royong, semacam itu. Tadi itu. 5 orang tadi itu. Siapa semua itu, Pak? 5 orang tadi. Jadi dari utara sana. Oh, utara. Ada masing-masing. Masing-masing. Dari utara sana, saya diceritakan di sana itu namanya Raja Langi. Raja Langi. Siapa Raja Langi ini? Katanya orang yang pertama mengajarkan huruf aksara di Tanah Kaili. Setelah kita lihat, dikaji-kaji, pikir-pikir, dari utara sana banyak sekali guru. Di Palu ini banyak dari utara guru dulu. Hampir semua di Palu ini guru dari utara. Jangan-jangan betul ada terahnya ya. Ada terahnya turun ke bawah itu orang yang pertama muncul huruf aksara. Kemudian di tengah itu namanya Siralangi yang dikenal Penggari itu. Oh, Penggari. Besusu. Ya. Lalu katanya beliau tokoh ini yang betul-betul menjaga nilai-nilai tadi itu, toleransi, kekeluargaan, gotong royong ini. Beliau ini menjaga terus nilai-nilai ini. Raja. Ya, raja itu menjaga nilai ini. Ya. Makanya di tengah itu agak adem-adem kehidupan orang. Karena nilai rasa toleransinya, nilai toleransi kekeluargaannya, begitu tinggi di situ kan. Ya, kemudian sebelah barat ini namanya Penjidi. Saya tidak tahu siapa namanya betul, Penjidi. Ya, makanya saya perbaiki kuburannya itu kan. Kita perbaiki kuburannya. Kita jaga, kita rawat kuburannya. Itu katanya orang yang pertama masuk Islam di Tanah Kaili ini. Yang ketemu dengan Dato Karama. Dato Karama. Ya. Berarti yang di Palu Barat, Palu Timur. Kita tadi kan Palu Barat, daerah Barat. Sekarang daerah Timur. Di sana ada kita kenal dengan Mantikulore. Sebenarnya ini julukan. Julukan Manti. Manti itu menurut mereka di sana itu dikelilingi. Lore itu gunung. Artinya hutan lah. Dikelilingi gunung. Jadi jadi berarti toko ini yang menjaga lingkungan, merawat lingkungan alam ini kan. Nah, dengan julukan itu tadi. Julukan tadi itu. Mantikulore ini. Nah, fakta-fakta yang kita bisa lihat di daerah-daerah Mantikulore itu, mereka di sana masih menjaga alam. Ya. Dengan berbagai ritual-ritualnya. Seperti Norabinangga, minta hujan. Kemudian hasil-hasil panennya itu Novunja masih buat sana, masih murid. Saya berapa kali ikut mereka juga diundang ke sana. Nah, tadi Bapak bicara ritual, Pak. Iya. Mungkin saya arahkan sedikit. Ya, kalau kita lihat tentang ritual kan, Pak, mungkin itu bisa dibilang komunikasi transendental kepada leluhur. Ya, boleh dikata itu. Boleh dikata itu. Karena ya kalau kita lihat ada Nobalia, banyak ya. Ada yang bisa dijelaskan di dalam situ sehingga tidak dibilang mungkin sirik. Mungkin ada sesuatu yang belum digali di situ. Saya sebenarnya ini perlu pengkajian ya. Pengkajian tentang siklus kehidupan manusia ini. Di Kaili ini ya namanya Kaili. Ya mau di pantai barat, mau di pantai timur ada namanya anak sejak baru lahir itu dibikin adat. Namanya adat. Saya tidak tahu juga kenapa dikatakan adat itu. Ya kan gitu. Ya, kemudian dia menanjak dewasa, dibuat lagi. Kemudian dia kawin, dibuat lagi adatnya. Nah, sebenarnya ini tradisi. Ini dalam golongan tradisi dia kan, dalam golongan tradisi nih. Kita tidak tahu kenapa dibilang adat ini. Adat Poboti, ada Pokeso dan lain sebagainya, adat Povunja dibilang adat Pobalia. Nah,
ini mungkin kaitannya dengan Tomanuru tadi ini. Ya. Mungkin ada kaitannya dengan Tomanuru ini. Tapi ini perlu pendalaman. Pendalaman Tomanuru ini. Mungkin pada saat itu ya, rasa ucapan terima kasih mereka kepada alam, mereka belum tahu Tuhan. Iya. Kan gitu. Ucapan rasa terima kasih mereka, rasa syukur mereka. Iya. Sehingga pada saat itu ya, saya kembali sedikit waktu saya tertuduh diberi label predikat pemuja setan. Saya pada saat itu gelisah juga saya kan. Gelisah juga saya. Kenapa saya dicap dengan ini? Bisa ini? Ya, saya gelisah. Padahal saya tidak paham Balia ini. Gitu. Ya, Pak. Nah, disitulah saya keliling mencari siapa pemain Balia ini. Saya pergilah. Ya. Satu saat saya ketemu di tahlilan di Biro Buli sana. Ada toko adatnya, itu toko Balia. Nah, sudah kita ajak bicara habis tahlilan. Saya bertanya sama beliau, tunggu dulu, Komio Indo Balia ini apa sebenarnya Balia ini? Saya tanyakan dulu Komio, yang saya fokus ke saya bilang, lagu-lagunya Komio itu, syair-syair yang Komio ucapkan itu, ada dilatungkan syair-syair apa sebenarnya itu? Nah, saya bilang, apakah itu memanggil roh, memanggil setan? Dia bilang tidak. Dia bilang, tunggu dulu, Komio tahu artinya? Saya bilang, Komio tahu itu artinya apa yang Komio ucapkan? Oh, kami tahu. Sudah, apa itu? Apa artinya itu? Coba Komio jelaskan. Nah, dia bilang itu katanya menjelaskan kisah sejarah daripada Tomanuru ini. Sehingga mereka sebut nama-namanya ini, namanya ada nama-nama Tomanuru mereka sebut-sebut itu. Kalau kita tarik ke dalam teologi, Pak, agama, seharusnya Islam, Pak. Ada kita mengenal namanya tawasul. Tawasul, ya. Kita itu istilahnya kita mengucapkan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi Muhammad. Iya, betul. Untuk disampaikan kita punya doa. Doa tadi. Dan kan biasa kita berdoa itu kita sebut Nabi Muhammad, kita sebut Nabi Ibrahim atau segala macam. Bahkan ada perkataan juga, apabila disebutkan nama-nama orang soleh, itu turun rahmat. Itu tadi perangai-perangai mereka disebutkan. Saya kira Tomanuru tadi itu seperti Puenjide, Raja Langit yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Itu. Apakah leluhur-leluhur ini kita anggap setan? Kan begitu? Iya, tidak mungkin, Pak. Saya berpikir begitu. Nah, ini cuma dalam cerita ini perlu pendalaman, sehingga tidak mengaburkan persoalan-persoalan yang lebih bagus lebih baik, artinya nilai-nilai yang kita anggap tidak baik, padahal itu yang baik. Ya, ini pendalaman yang lebih anu lagi. Masyarakat butuh penjelasan yang ya itu. Betul, saya berharap ini menjadi sebuah hal yang perlu dibahas dan diangkat kembali dalam kehidupan sosial yang saat ini, kalau boleh saya katakan, ini bakurabe kita ini. Kalau boleh dikatakan ini, saya punya itu, bukan kau punya. Nah, gitu. Jadi ada kehidupan yang sudah kacau balau dalam kehidupan ini. Di pemerintahannya lah, di tengah masyarakatnya ada golongan-golongan, berbagai golongan yang sudah, kacau. Saya melihat, saya kadang-kadang merenung, kenapa jadi begini ini kehidupan ini kan? Apakah ekonomi yang rusak ini? Apakah politik, pengaruh politik? Nah, sebenarnya begini ya, saya ingin menjelaskan sedikit. Ini sebenarnya aspek kehidupan bangsa ini ada 5. Disinilah tumpuan kehidupan manusia ini. Ideologi, politik, sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini namanya aspek-aspek kehidupan bangsa
ipolesos buthankam. Nah, seharusnya dalam kehidupan dalam aspek kehidupan ini harus hidup nilai toleransi ini. Coba mari kita ambil di aspek politik dan ekonomi saya dulu. Ya. Di aspek ekonomi, pernah kita melihat lagi toleransi dalam aspek ekonomi? Sudah memudar, Pak. Iya, tiada lagi kan? Memudar. Coba lihat, tambang-tambang rakyat disingkirkan semua rakyat sana, pemodal saja toh. Iya, iya. Adakah aspek toleransi kekeluargaan? Tidak ada. Ya, Sepihak. itu yang ribut sana kan? Ribut. Masyarakat disingkirkan, yang kecil-kecil dikasih ruang untuk orang-orang punya duit. Ya. Jadi tidak ada lagi toleransi dalam kehidupan. Pancasila hanya disebutkan sekarang ini. Hanya simbol saja. Simbol saja, tidak lagi diimplementasikan di dalam kehidupan. Pengusaha-pengusaha yang punya duit itu kan hanya membawa secari kertas, dikatakan ilegal. Yang kehidupannya susah ini dikatakan ilegal. Ilegal. Nah, gimana kehidupan ini? Gimana adakah keadilan? Pancasila dalam kehidupan ini? Gimana toleransi? Toleransi. Di mana kekeluargaan, di mana kegotong royong dalam ekonomi, di politik. Kalau tidak punya duit tidak menang. Seperti saya ini. Lagi, Pak. Iya kan, kalau tidak punya duit tidak menang. Jadi tidak ada toleransi lagi dalam kehidupan. Merebut saja partai itu, kalau tidak punya duit jangan harap mau dapat partai. Adakah toleransi, ada kekeluargaan dalam kehidupan politik kita? Ini dari aspek politik dan saja. Jadi makanya 3 nilai tadi harus dirawat dalam kehidupan bangsa ini. Kalau ini rusak, maka retaklah hubungan-hubungan sosial kita, hubungan kekerabatan kita. Damai itu hanya menjadi simbol, harmonisasi saja menjadi simbol. Ya, semuanya kuncinya dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak mengenal Pancasila, ya sudah hancurlah kita ini. Kan gitu. Nilai-nilai luntur semua. Itu harus dilakukan kembali, itu dibangun kembali. Jangan kita hanya mengatakan damai. Damai itu indah. Harmonisasi kehidupan itu indah. Tapi landasan, pijakan daripada harmonisasi ini apa? Pijakan daripada kedamaian ini apa? Pijakannya, landasannya. Ya. Kan harus dibangun dia kembali. Makanya sering saya katakan lagi berbicara. Pancasila itu disimpan di atas. Kasih tinggi Pancasila di atas. Nilainya harus dibangun dari bawah supaya orang paham lagi Pancasila itu. Ya, saya menarik gitu, Pak. Nilainya harus dibangkitkan dari bawah. Hari ini kan kalau kita bisa bilang, ya kita berbicara komunikasi transendental. Itu komunikasi transendental. Iya. Karena ketika kita melakukan komunikasi transendental itu tidak ada respon. Iya. Tapi kita berkomunikasi melalui leluhur tadi. Ya. Budaya-budaya tadi, nilai-nilai tadi kita kembangkan terus karena itu bentuk dari ajaran leluhur kita. Nah, dan ajaran leluhur ini bukan dari leluhur. Ini kan ilham dari secara tidak langsung ilham dari Tuhan. Dari orang-orang yang dipilih tadi itu seperti nabi. Betul. Ya. Hari ini kita lihat komunikasi transendental, Pak, mulai memudar. Apakah hari ini dia masih relevan kepada anak muda hari ini? Dan caranya bagaimana sih, Pak, kepada kita ini Gen Z? Tapi sebenarnya nilai ini tidak boleh. Kapanpun sampai dunia itu masih ada itu. Tidak boleh hilang ini. Tidak boleh hilang. Dengan berbagai programnya, turun ke mahasiswa-mahasiswa, ke kampus-kampus, ke masyarakat, menjelaskan 4 pilar ini. Pilar Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kan begitu, pilar-pilar ini. Bukan pilarnya dijelaskan, simpang itu pilar di atas. Bangun nilai-nilai tadi itu yang terkandung di dalam pilar-pilar ini. Tidak usah menjelaskan pilar-pilar, simpang di atas. Tapi generasi Gen Z ini dibangun dengan nilai-nilai tadi itu. Bagaimana membangun nilai seperti kehidupan dulu itu? Apakah bisa? Bisa. Masa pemerintah tidak bisa merubah upaya-upaya itu? Masa pemerintah punya kuasa, diberikan kekuasaan oleh rakyat, bagaimana mengatur rakyat ini agar supaya nilai ini tetap terjaga, terawat
sehingga kehidupan damai, kehidupan itu harmonis. Semacam begitu. Ini saya lihat anggota-anggota itu turun menjelaskan 4 pilar. Esensi sebenarnya kan nilai-nilai itu. Nilai tadi itu. Ini harus ditransfer ke dalam diri setiap insan manusia ini. Ya, bagaimana mentransfer itu? Bukan hanya ceramah-ceramah. Ya, sehingga jadi omong kosong belakang. Omong kosong belakang, hanya cuap-cuap saja. Artinya di apa ya? Apa istilahnya itu? Dimasukkan ke dalam dia. Ke hati. Ke hati. Dan barengi dengan perbuatan yang nyata. Saya mendengar ada isu-isu lagi pelajaran agama dihapus dari pendidikan sekolah. Benarkah itu? Ada saya dengar begitu. Ya. Ini luar biasa lagi pemikiran ini. Ini kan, aduh, semakin kacau memang kalau ini bisa terjadi. Kita susah payah dengan modernisasi, ChatGPT, AI. Kita lupakan esensi sebenarnya. Esensi sebenarnya dari nilai leluhur tadi itu. Padahal itu adalah identitas kita. Ya, betul. Terakhir Pak, sebagai penutup, bagaimana sih Pak kita ini untuk memberikan pemahaman yang fresh, yang lebih segar untuk anak-anak hari ini sebagai penutup dari podcast? Iya. Bapak bisa kasihkan solusi kepada kami Pak, sebagai Bapak, sebagai orang tua kami di masyarakat Kaili. Saya kira begini, ini kembali ke pendidikan, tidak boleh, karena apa, nilai-nilai ini hilang dalam kehidupan sosial kita. Ini sudah lama, ini tidak gampang mengembalikan ini, tidak mudah mengembalikan ini dengan apa namanya kondisi kehidupan masyarakat yang modern saat ini. Sekarang. Saya kira semodern apapun kehidupan ini, nilai itu tidak boleh hilang. Tidak boleh. Kapan nilai ini hilang, kapan nilai ini terganggu, akan terjadi konflik-konflik sosial yang sangat luar biasa. Ini lagi baku perang lagi Iran dengan Amerika. Apa nih perangkan ini? Kan gitu. Karena mereka sudah apa namanya? Ekonomi terus dalam pikiran. Ekonomi, politik dulu dalam pikiran. Kuasaan. Menghilangkan. Nah, saya kira saya kemarin, saya mohon maaf waktu saya menjadi pimpinan di daerah ini, saya coba membangun kembali nilai-nilai ini dalam anak-anak TK, anak SD, anak SMP. Ini harus diajarkan mulai dari bawah. Dari bawah. Nilai ini. Etika, moral, ini kan sudah mulai hilang etika dan moral ini. Ya, paling tidak dibuat satu bahan ajar tentang aturan-aturan adat dan sanksi-sanksi adat ini dan budaya tadi yang saya katakan 3 nilai itu. Itu bagaimana dibuat dalam satu mata pelajaran. Muatan lokal, sehingga anak-anak kita itu tahu menghormati orang tua. Sekarang coba tidak ada lagi anak-anak tabe, hilang itu. Sekecil itu, Pak. Sekecil itu. Coba kecil orang tua duduk, dia lewat, dia sudah injak kaki orang tua kan? Iya. Hingga nalera adana. Saya nanti siapa suruh kami berdiri di sini. Coba yang kan anak-anak sekarang. Jadi ini yang hilang. Jadi kita hanya dimasukkan otak kita ini dengan berbagai macam kemewahan, politik lah, ekonomi lah, tapi nilai-nilai ini yang hilang. Nah, menurut saya ini perlu dibuat satu bahan pelajaran lagi kembali untuk menjelaskan kepada anak-anak yang masih di bawah-bawah ini. Tidak usahlah ke mahasiswa-mahasiswa itu kan sudah mulai lewat dia. Tapi ada generasi baru yang kita buat. Ada generasi baru yang kita formulasi agar kehidupan ini tidak kacau balau. Akarnya harus kuat dulu. Akarnya kuat. Berbicara Pancasila, simpan Pancasila di atas itu. 4 pilar kebangsaan simpan di atas. Dulu. Turunkan itu nilai-nilainya. Bangun nilai-nilainya. Masukkan ke dalam jiwa kita nilai-nilai itu. Itu yang
Tapi ini lama, prosesnya lama. Proses termasuk lama. Saya ingat orang-orang tua kita dulu sekolah pagi, sore dia pergi sekolah Arab. Sekolah Arab, dorang bilang itu al-khairat itu. Kan begitu? Madrasah. Ya. Jadi mereka sekolah umum pagi, mereka pergi menimba ilmu agama di sana. Nah, itu yang coba kita terapkan di semua sekolah dulu. SD, SMP. Kita tambah jam pelajaran pendidikannya. Kan cuma 2 jam. 2 jam yang berapa menit? 45 menit. Jadi 90 menit. Itu pun 1 hari dalam 1 minggu. Nah, ini ditambah pelajarannya itu. Saya dengar justru mau dihapus ini pendidikan agama. Loh, yang bagaimana? Padahal dari situ kan membersihkan wadah. Iya. Diisi ilmu-ilmu itu. Ilmu tentang etika, moral, kaidah-kaidah tentang kehidupan ini kan dari agama itu. Sangat penting. Ya, di adat itu sebenarnya hukum adat ini, aturan adat ini semuanya itu isi-isi Al-Quran itu, disari isi dari sana. Karena itu sudah dijalankan dulu, baru turun anunya itu. Intisarinya dulu kan, tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dengan makhluk lain. Ini dulu diatur. Seandainya kalau tidak ada keteraturan ini, coba bayangkan, ya main hambur ini orang ini. Ini saja gunung-gunung kita. Coba lihat gunung kita. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas itu pasak bumi. Gunung itu sebagai pasak. Betul. Coba, ini bangunan ini kita cabut semua DP paku-paku. Apa tidak runtuh dia? Kan begitu. Sudah jelas semua kan. Nah, makanya aturan adat ini merawat, menjaga alam ini. Dan itu adalah intisari dari ajaran-ajaran adat ini. Bukan dia pemuja setan. Tapi sebenarnya tidak ada masalah itu. Tapi ini perlu penjelasan. Perlu penjelasan yang harus masif kepada saya masyarakat. Juga tidak sepenuhnya benar. Inilah istilahnya transendental tadi itu. Ini menurut pemikiran-pemikiran kita. Menurut pemikiran kita. Tetapi kajian-kajian dalam penelitian aturan adat itu ada pemikiran-pemikiran kita. Pemikiran-pemikiran ini asalnya dari mana, ini begini-begini. Nah, ini perlu pendalaman lagi. Perlu pendalaman apa benar apa buah-buah pikiran kita yang transendental tadi itu kan a priori itu. Nah, ini yang saya kira menjadi bahan-bahan renungan kita. Ya, kita ini namanya manusia di tempatnya salah kita, salah. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia yang tidak ada yang betul-betul suci, absolut mutlak dia kebenarannya, kecuali Nabi ya, kecuali Nabi. Kita ini tempatnya salah, ya makanya kita saling memperbaikilah kehidupan ini. Saya kira itu. Terkait itu Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak Dr. Hidayat MSI. Ya, saya kira hasil diskusi kita tadi ini saya kira perlu betul-betul nilai-nilai ini, terutama pemerintah, lembaga-lembaga coba dilakukan kajian yang secara mendalam sampai menghasilkan satu bahan pelajaran lokal, muatan lokal. Sebab kalau ini tidak dilakukan, kita ini hanya diisi dengan teknologi dan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang duniawi. Tentang kekayaan. Ya, ini masa depan generasi kita ini akan, kalau boleh saya katakan bahasa mana, bakurabe dorang. Bobrok semua. Saya kira begitu itu. Baik, alhamdulillah. Tak terasa mungkin kita sudah mau sejam bicara. Sejam. Saking asiknya kita bicara terkait adat budaya, tradisi. Ya, alhamdulillah sudah di penghujung. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak sudah memberikan wejangan kepada kami. Memberikan waktunya, kesempatannya kepada kami untuk bincang-bincang, silaturahmi sama Bapak. Mungkin dari saya
penting kita membedah kembali daripada adat istiadat tersebut. Dan juga sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Pak atas kesalahan perbuatan ucapan mungkin yang saya gibu nanti. Oke, baik. Terima Jadi kasih. mungkin itu dari kami, dari podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Mungkin kita akan kembali ke episode-episode berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.